Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, hari Jumat, tanggal 10 April 2026, tertulis dalam kitab Roma 5 ayat 8. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, alai ia debata, dipapatar doholong nirohanai dihita, uju pardusa dope hita. Ai disido mate Kristus humok kopita. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita merenungkan firman Tuhan tentang pengorbanan. Pengorbanan yang diberitakan secara berulang-ulang. Itulah pengorbanan Kristus untuk kita. Kristus berkorban untuk kita, dan kita dipanggil untuk hidup seturut dengan pengorbanan itu. Kasih Allah itu mendahului pertobatan kita. Tuhan mencintai kita pada waktu kita masih berdosa dan datang ke dunia ini untuk menanggung hukuman dosa kita. Di salib itu, Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dengan menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Oleh karena pengorbanan Kristus di salib dan penumpahan darah-Nya yang lebih mulia dari darah korban bakaran, kita bukan saja dilepaskan dari murka Allah, tetapi juga diperdamaikan untuk menjadi anak-anak Allah. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan atas keselamatan kita. Banyak orang merasa hidupnya berharga jika mereka sukses, jika mereka kaya, atau dipuji orang lain. Namun dalam Roma 5 ayat 8 ini mengajarkan bahwa kita berharga tidak ditentukan oleh pencapaian kita, tetapi karena kasih setia Tuhan, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Itulah yang membuat kita berharga tatkala kita masih berdosa. Kasih Tuhan kekal, baik ketika kita gagal maupun berhasil, atau apapun kondisi kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Tuhan yang ditunjukkan melalui pengampunan dengan pengorbanan Yesus menjadi identitas kita. Seringkali kita baru mau mengasihi dan mengampuni jika orang tersebut menyesal, meminta maaf, atau setidaknya sudah berubah menjadi lebih baik. Kita cenderung memberikan pengampunan sebagai hadiah atas usaha orang lain. Namun, ayat renungan ini mengatakan bahwa Allah tidak menunggu kita menjadi suci atau layak terlebih dahulu untuk mengasihi dan mengampuni kita. Ia menunjukkan kasih-Nya yang paling radikal
Justru saat kita masih menjadi pemberontak, saat kita masih dalam kubangan dosa, mengampuni dengan cara Kristus berarti memberikan pengampunan sebelum orang lain memintanya. Ini bukan tentang perasaan kita yang mungkin masih sakit, juga bukan tentang membenarkan kesalahan orang tersebut. Mengampuni adalah keputusan untuk tidak lagi mengikat orang lain pada kesalahannya, karena kita sendiri telah dibebaskan oleh Allah dari segala hutang dosa kita yang jauh lebih besar. Jika Allah yang Maha Kudus mau merendahkan dirinya untuk mengampuni kita yang berdosa, siapakah kita sehingga kita terus menggenggam kepahitan terhadap sesama? Jika Tuhan mau mengampuni kita yang selalu melakukan dosa, siapakah kita sehingga mengingat dan memendam serta mendendam sesama kita? Pengampunan adalah saluran kasih Tuhan yang mengalir melalui kita untuk memulihkan hati yang terluka. Rasakanlah kasih Tuhan yang mengampuni mengalir dalam hidup kita, dan teruskan kepada mereka yang ada di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih, karena melalui firman-Mu telah mengingatkan kami kembali akan kasih-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur karena Engkau tidak menunggu kami menjadi sempurna, tidak menunggu kami menjadi suci terlebih dahulu untuk mengasihi kami. Terima kasih karena ketika kami masih berdosa, ketika kami masih jauh dan tersesat, Kristus telah mati bagi kami di kayu salib. Ya Tuhan, mampukanlah kami juga untuk membagikan kasih ini kepada sesama. Berikan kami hati yang lembut untuk dapat memberi pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kami, bahkan sebelum mereka memintanya. Tolonglah kami agar tidak menyimpan kepahitan, karena kami menyadari bahwa kami pun adalah orang berdosa yang telah menerima pengampunan besar dari Engkau. Biarlah hidup kami hari ini menjadi cerminan atas kasih-Mu yang tanpa syarat. Pimpinlah setiap langkah, pikiran, dan perkataan kami, agar selalu memuliakan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.